laula ya'lamul marru baina yadayil musalliya law ya'lamul marru baina yadayil musalli madza alaihi minal ism lakana ay yaqifa arba'ina khairul lahu min ay yamurra baina yadayhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya orang yang lewat di hadapan orang yang sedang sholat itu mengetahui dosa perbuatan itu, maka berdiri selama 40 adalah lebih baik baginya daripada lewat di hadapan orang yang sedang sholat. Ya, jadi jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa ya melewati orang sholat adalah seorang melintasi ya seorang hamba manusia sedang sholat ya yang dibatasi oleh sutra. Ya, itu namanya orang yang lewat di hadapan orang sholat, di mana orang tersebut melewati entah dari kanannya atau dari kirinya, yang dengan lewatnya orang tersebut memecah kekhusyuan, memecah konsentrasi orang yang sedang sholat. Ini yang menjadi sebab larangan tidak boleh lewat di hadapan orang yang sedang sholat. Maka ulama menjelaskan, jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi perlu kita ketahui bahwasannya seorang yang sedang sholat sejatinya dia sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dia sedang terkoneksi antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia sedang menyuruh Allah Subhanahu wa taala bermunajah, ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza marrun, apabila ada orang yang lewat ya yakni melewati salatnya antara dirinya dengan pembatasnya, maka memutus seseorang dari bermunajatnya, ya pecah konsentrasinya, ya. Maka di sini yang menjadi sebab terlarangnya lewat orang yang sedang sholat. Kenapa? Dia memutus hubungannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di hadis tersebut mending berdiri selama 40. Ya, artinya apa? Penekanan tentang ya, larangnya lewat di depan orang yang sholat. Maka di sini ya lada'admun dambun, ya jadi dosa ya yang besar karena dia memutus hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa faedah dari hadis ini jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala? Tahrimul maruri baina yadil musalli, ya jadi haramnya, terlarangnya seorang lewat ya di depan orang yang sedang sholat. Jadi kalau kita tahu ya dia sedang sholat, kita pilih jalan lain. Ya, kalau memang longgar lewat belakangnya, kita pilih jalan lewat belakangnya. Apalagi kalau sudah ada sutra atau pembatas, misalnya dengan tasnya, sutranya dinding atau tiang atau orang duduk depannya, ya sudah kita lewat di depan orang yang jadi sutranya atau kita lewat di depan tiangnya, itu baru boleh. Yang tidak boleh adalah lewat di depannya persis sementara di depannya ada pembatasnya, lewat di tengah-tengahnya. Ya. Maka tidak boleh seorang lewat bainal musalli was sutrah. Ya, tidak boleh melewati antara orang yang sedang sholat dan pembatasnya. Misalnya saya di sini, pembatasnya adalah tripod, berarti tidak boleh lewat depan sini. Ya, tidak boleh. Maka dia baru boleh lewat belakangnya, belakang saya, atau di depan sutra baru boleh. Ya. Faedah berikutnya bahwasannya ancaman yang keras bagi orang yang melewati seorang yang sedang sholat ya antara dirinya dan pembatasnya. Wa tahdzir, ya dan peringat bagi orang yang lewat. Maka dinasihati. Ya tapi juga habis juga ya. Baterainya habis. Ya. Tapi juga ya nasihati yang baik tidak boleh. Nggak boleh. Nasihati yang baik. Karena demikian Rasulullah
dalam sholat menegur orang yang melakukan keliruan tidak pakai melotot, ya, apalagi sampai dengan teguran yang keras, tidak boleh, dengan teguran yang lembut. Jadi sekalipun ada orang melakukan kekeliruan, ya bisa jadi memang belum tahu, jadi jangan digusah, ya, kayak gusah ayam, ya, ditegur yang baik, bila perlu ajak ngopi atau angkringan, ya. Dia jadi angkringan ini tak traktir, ya, sambil ngomong baik-baik. Banyak cara untuk menegur dengan cara yang baik, ya. Nanti kalau salah cara menegur malah kapok, nggak sholat lagi di sini, nggak ngaji di sini. Dengan cara yang baik. Contoh Rasulullah ketika menegur, apalagi di hadapan orang yang tidak tahu, ya. Kemudian jamaah sekalian rahmati Allah SWT, adapun orang yang tidur atau duduk itu bukan termasuk yang lewat. Misalnya gini, ya, seperti ada orang duduk di sini, terus kita sholat ini, itu bukan termasuk yang lewat. Jadi orang memang sedang duduk, apalagi orang yang sudah minta izin, jenengan tak jadikan pembatas. Nah, jadi orang tersebut bukan termasuk yang lewat, karena memang dia dijadikan pembatas memang. Jadi tidak masalah jenengan kalau ada orang duduk, lebih aman izin nanti daripada orangnya pergi, ya, Mas jenengan duduk, ya, saya mau sholat sebentar, dijadikan temannya sebagai pembatas, ya, atau mepet tembok nyari tiang. Apalagi kipas kita di sini, kipasnya berdiri, itu cocok untuk sutra, tapi nggak usah dadak geser-geser, ya. Intinya kalau pas di situ ya bisa untuk sutra, ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis tersebut menunjukkan tentang keterangan atau petunjuk tentang wajibnya, ya, menggunakan sutra ketika sholat agar tidak dilewati orang, ya, atau orang melihat, ya, bahwa itu tanda sedang sholat, sehingga dia menjaga dirinya untuk tidak lewat di hadapan orang sholat. Kemudian ana hadzal, ya, hukmah, bahwasannya hukum ini amun, mencakup semua tempat, tidak hanya di masjid. Misalnya sambil camping, sholatnya kan di tanah lapang, cari tongkat, ya, cari apa saja yang bisa dijadikan untuk sutra. Nabi Muhammad pernah dalam satu safar menggunakan tongkatnya, atau kadang menggunakan unta atau keledai sebagai sutrahnya. Jadi sekalipun sholatnya tidak di masjid, dianjurkan tetap menggunakan pembatas atau nyari pohon, ya, atau kalau lagi camping nyari tenda, di sisi tendanya pakai tongkat dan sebagainya. Karena di sini amun fi kulli makan la yakhus, ya, bil masjid, ya, tidak khusus hanya untuk di masjid, ya, di lapangan, ya, di mana saja berada, di kota, ya, dan sebagainya. Kemudian ini juga berlaku ketika seseorang sholat berjamaah, maka sutra yang berlaku adalah imamnya. Maka misalnya masjid ini penuh, ya, ada orang batal, maka boleh melewati makmum jamaah. Kenapa? Sutra yang berlaku adalah imam. Jadi nggak perlu ngampet kebelet ke kamar mandi, salah memahami hadis ini, nggak boleh lewat orang sholat, dia ngampet sampai selesai. Malah merah mukanya. Boleh kalau sedang berjamaah itu boleh melewati makmum, jamaahnya boleh. Kenapa? Sutra itu berlaku untuk imamnya. Jadi besok nggak usah ngampet. Apalagi Idul Fitri, sholat Jumat kan penuh itu, ngampet pengen ke kamar mandi, taunya nggak boleh orang lewat orang sholat, dia wah kemarin ngaji nggak boleh orang sholat. Padahal untuk jamaah makmum yang berlaku adalah imam, nggak boleh lewat imam. Adapun jamaah boleh dengan lewat, ya, boleh. Kemudian hadis berikutnya jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, an Abi Sa'id an Khudri radhiyallahu anhu, ya, qala, dari Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Nabi, aku mendengar Nabi SAW yaqul, ya,
Rasulullah SAW bersabda, "Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas fa arada ahadun ay yastaza baina yaday falyadfa'hu fa inna aba falyuqatilhu fa inna ma huwa syaitan." Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ya, ia berkata, saya mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian, ya, idza shalla ahadukum, salat menghadap ke sebuah sutrah atau pembatas yang membatasinya dari orang yang lewat, kemudian ada orang yang hendak lewat di hadapannya, maka hendaklah dia menahannya pakai tangan, ya, ditahan. Itu enggak batal karena kebutuhan, ditahan kalau ada orang yang mau lewat. Cuman masalahnya kalau ada orang nggak tahu, malah maksud nanti malah kenceng-kencengan. Ya. Jadi kalau ada orang mau lewat kita sholat, ditahan. Bahwa itu tidak boleh. Jika ia tidak mau berhenti, maka hendaklah ia menghadangnya dengan cara yang lebih keras. Ya, tadinya santai, tapi nekat juga dikenceng, nanti malah dorong-dorongan, ya. Makanya setiap kita harus berilmu. Berarti kalau ada orang begini, tidak boleh lewat. Orang tersebut sedang sholat. Kenapa? Karena sesungguhnya ia adalah setan. Tapi karena sesungguhnya ia adalah setan. Tapi jangan selesai setan kamu, nggak boleh. Ya, tidak boleh. Nanti malah masalahnya berbeda lagi. Apa faedah dari hadis ini jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala? Ya, bahwasannya, ya, al-hassu ala salati ila sutrah, ya, dorongan, anjuran, motivasi, perintah, hendaknya ketika seorang sholat itu menghadap sutrah. Maksudnya apa? Di hadapannya adalah sutrah, ya. Dia mencari sesuatu untuk dijadikan pembatas agar tidak dilewati orang lain, ya. Kemudian man'ul marri ayyamurrah, ya, larangan bagi seorang untuk lewat di depan, ya, min amamal musalli, ya, di hadapan orang yang sholat, ya, tidak boleh, ya. Kemudian faedah yang ketiga, bolehnya seorang bergerak, ya, beraktivitas sholat, dalam sholat dalam rangka ada maslahatnya. Kan menahan tuh bergerak, nggak batal, tidak batal. Jadi dibolehkan seorang itu melakukan gerakan karena ada maslahat. Salah satunya ketika menahan orang untuk tidak lewat di hadapannya dia ketika sholat. Tidak batal kita begini, menahan. Makanya orang kalau tahu ketika dalam sholat, dia minggir lewat belakangnya. Kalau tidak ada sutrahnya paling aman. Kasus lain juga boleh, misalnya pas sholat sound systemnya bengeng, feedback, ya kan kenceng banget kan. Boleh kita berjalan untuk nyari saklar, mematikan. Boleh. Jangan baru rakaat pertama sholatnya isya bengeng, nggak ada yang maju, ya sudah sampai selesai nggak ada yang khusyuk, sholatnya berisik, ya. Termasuk ada sebuah riwayat ketika ada kalajengking kita diperintahkan untuk membunuh kalajengking, ya. Kemudian jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, dianjurkan untuk orang yang sholat hendaklah mencari tempat yang terbaik, posisi yang terbaik untuk sholat. Salah satu tujuannya, ya, dia mencari tempat yang di situ ada sesuatu yang dijadikan pembatas, ya. Jadi kalau tempatnya luas, cari tembok mepet. Kalau di situ banyak orang, ya cari orang yang duduk untuk dijadikan pembatas. Izin mas, pembatas ya, atau izin mau sholat. Insya Allah kalau orang tahu, dia akan diem bahwa dirinya dimintai tolong untuk menjadi pembatasnya untuk sholat. Ini kalau ya tidak ada tiang yang slow, ya. Kalau ini kan longgar semua misalnya. Yang ada adalah banyak orang, bisa, ya. Kemudian pada berikutnya jemaah sekalian rahmati Allah SWT, dibolehkan memakai sutroh dengan apapun,
ya sutroh yang dibolehkan selama itu suci, ya tripod, meja, kalau di sini kipas, tiang, mungkin tas ya kalau agak tinggi, apa saja selama itu bersih dari najis. Ya, kalau di perjalanan mungkin ada kayu, pohon, tongkat, di camping banyak ya tendanya dan sebagainya. Jadi apa saja bisa dipakai untuk sutroh. Tidak mesti takmir membuat alat khusus sebagai sutroh. Ya, saya pernah lihat. Jadi ada kalau di sini kan meja untuk TPA itu banyak kayu-kayu sutroh. Ya, dibuat khusus tidak perlu. Apa saja silakan boleh. Ya, di sini ada meja bisa dipakai untuk sutroh. Ya. Misalnya kameramen, ya fotografer pakai tripodnya, apa saja silakan. Ya, bi ayyi syai'in. Ya, selama itu dibolehkan dalam syariat. Kemudian, ya, faedah berikutnya bahwasanya seorang diperintahkan untuk menolak bahasanya ya. Jadi menghalang-halangi orang agar tidak lewat. Ya, jadi seorang ketika sholat boleh melakukan gerakan bertujuan untuk menghalangi orang lewat di hadapannya. Begini, itu tidak batal. Ya. Hadis berikutnya jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Masih berkaitan dengan sutrah. An Abdillah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala aqbaltu rakiban ala himarin atan wa ana yawma idzin qad nahastul ihtilam wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nasi ya bimina ila ghairi jidar famarartu baina yaday ba'di saffi fanazaltu fa arsaltu al atan tarta wa dakhaltu fi saffi falam yunkir dzalika alayya ahadun. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, saya datang dengan mengendarai seekor keledai betina. Ya. Dan saat itu aku hampir balik, sementara Rasulullah SAW sedang mengimami orang sholat di Mina tanpa menghadap ke dinding. Kemudian saya lewat di depan sebagian saf, lalu saya turun dari keledai dan membiarkan mencari makan. Kemudian saya masuk ke dalam saf dan tidak ada seorang pun yang mengingkari perbuatanku. Tadi yang dijelaskan, karena lewati sebagian makmum. Ya, tadi hadisnya ini. Jadi kalau orang lewatnya di hadapan makmum itu tidak terlarang, karena yang jadi imam di sini adalah Rasul. Jadi ya Ibnu Abbas ini tidak diingkari oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Apa faedah dari hadis ini jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala? Ya, pertama dibolehkannya mengendarai keledai. Ya, karena memang ada keledai Cina, ada keledai buas liar. Adapun keledai Cina tidak boleh dimakan. Karena di dalam pembahasan ya keledai Cina itu terkadang makan makanan kotoran, maka tidak boleh dikonsumsi. Kemudian boleh ya sahnya ya seorang yang sholat belum balik ya dan orang tuanya mendapatkan pahala, bolehnya ya kalau benar ya sihatus shalah ya sahnya sholat orang yang mendekati balik. Kemudian jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala ya motivasi untuk masuk shaf ya di tempat yang paling mudah ya. Jadi carilah ketika seorang terlambat, maka carilah barisan yang paling mudah untuk ia jangkau.